Nah, sekarang omset ya kurang lebih di saat pandemi ini 30 juta per bulan masuk sih gitu. Tapi nanti diharapkan setelah pandemi ini akan ekspansi seperti itu. Kalau untuk manfaat sih ulat hongkong ini tinggi akan protein ya. Kalau untuk manusia sendiri biasa orang-orang yang hobi fitness dan olahraga. Saat ini masyarakat Indonesia mendengar kata ulat hongkong tentu agak asing kedengarannya. Ulat ini berasal asli dari wilayah Mediterania. Namun kini telah tersebar hampir ke seluruh dunia, bermula dari perdagangan dan juga penjajahan. Dan kini budidayanya pun telah ada sejak puluhan tahun lalu dan sampai saat ini masih terus dikembangkan. Ulat hongkong merupakan larva dari kumbang kecil hitam. Kandungannya tinggi protein yang setara dengan ayam. Ulat ini pun dipercaya bisa menjadi pengganti protein hewani. Memiliki peluang pasar yang baik, itulah yang dibaca oleh pemuda asal Surabaya, James Jayanata, yang sukses mengembangkan ulat hongkong menjadi pakan bernutrisi tinggi. Mengikuti jejak sang ibu, James gemar bidang pertanian sejak kecil. Dari hobi merawat tanaman, ia pun tertarik mengembangkan perusahaan peneliti serangga, khususnya ulat hongkong, yang berdiri sejak tahun 2020. Pria kelahiran tahun 1995 ini menjelaskan niatnya dalam memproduksi protein alternatif dari serangga, yaitu ia ingin menjadi salah satu orang Indonesia yang bisa mensuplai kebutuhan protein base insect ini ke dunia. Dan ia pun memiliki brand sendiri dan berharap bisa memberi manfaat lebih kepada konsumen dan juga mitra-mitra sekalian supaya dapat membantu mengangkat perekonomian di daerah-daerah Indonesia. Ulat hongkong ini tergolong ulat yang bersih ya. Jadi kita memberikan makanan itu menggunakan sayur-sayuran yang fresh, buah-buahan yang fresh seperti itu, tidak memakan sampah. Karena ulat hongkong ini bila dibandingkan dengan ulat lainnya seperti maggot, itu memang lebih banyak maggot makannya. Untuk pengolahan sampah jadi lebih efisien. Jadi kita memilih ulat hongkong ini. Awalnya dulu ya, ini di wilayah Mediterania dan Afrika sebenarnya. Tapi sepanjang berkembangnya waktu itu dikembangkan orang-orang, dikolonisasi untuk pakan ternaknya mereka sendiri dan hobi seperti itu. Dan kenapa namanya ulat hongkong? Ini banyak dikembangkan di Cina sebenarnya. Jadi orang lokal mungkin waktu datang ke sini, oh iya ini ulat hongkong seperti itu. Ulat hongkong kaya akan protein mencapai 40 hingga 50%. Selain itu, ulat hongkong juga tinggi asam amino dan omega 3 yang mampu membuat tubuh sehat dan baik untuk pertumbuhan hewan. Untuk orang-orang yang senang fitness pun, ulat ini dapat menjadi alternatif protein yang rendah lemak. Ulat ini tergolong ulat yang bersih karena ulat ini tidak memakan sampah. Sejak tahun 2015, Korea Selatan telah mengizinkan konsumsi ulat hongkong sebagai bahan makanan. Tak hanya itu, pemerintahnya juga berupaya untuk membesarkan industri serangga dalam negeri sebagai pengendalian hama juga penyerbukan yang dibudidayakan. Bahkan di Eropa, ulat hongkong sendiri telah disetujui oleh ESFA sebagai makanan manusia pertama yang berbahan dasar serangga. Menurut ilmuwan dari Eropa, ia menerangkan bahwa ulat hongkong memiliki banyak peminat, terlebih dari segi industri makanan yang mau mengembangkan hidangan bahan utamanya serangga. Lain di Indonesia, ulat hongkong dikembangkan menjadi pakan ternak dan hewan peliharaan serta untuk pupuk tanaman. Untuk menjadi makanan manusia sendiri masih sangat jarang. Ulat hongkong sendiri jika di alam liar termasuk hama. Untuk proses pengembangbiakan dimulai dari larva. Setelah 3 bulan akan berubah menjadi kepompong dan 12 hari kemudian berubah menjadi kumbang. Lalu kumbang itu akan bertelur lagi hingga 5 kali bertelur dan akan menjadi ulat lagi. Jadi proses perkembangbiakannya itu dari larva. Nah, dari larva nanti setelah 3 bulan dia akan berubah menjadi kepompong. Lalu kepompong ini menunggu 12 hari. Dia akan berubah menjadi kumbang.
gitu. Lalu kumbangnya itu akan bertelur selama jangka waktu 5 kali, pokoknya 5 kali bertelur seperti itu, dan akan menelurkan telur baru. Nah, itu jadi ulat lagi. Untuk pemeliharaannya sendiri, menurut James cukup mudah, hanya perlu pengecekan makanan. Untuk pemeliharaannya sendiri bisa disusun secara vertikal sehingga hemat tempat, termasuk eco-friendly dan dapat memberikan keuntungan yang banyak bagi peternak. Untuk pemeliharaan sih tergolong mudah ya, karena simple. Hanya untuk makanannya dicek segala macam, sayuran yang udah kering diambil seperti itu. Kalau untuk pengecekannya sih harusnya tiap hari ya, tapi nggak hanya butuh waktu selama 2-3 jam saja sebenarnya. Tapi kalau kami di sini ya ada orang yang full time gitu untuk mengecek setiap harinya. Ulat hongkong ini mempunyai protein yang sangat tinggi, 45% sampai 50% kandungan proteinnya di dalamnya. Dan belum lagi asam amino dan omega 3 yang tinggi. Serta dia ini bisa disusun secara vertikal untuk pemeliharaannya. Jadi hemat tempat, eco-friendly, dan penghasilannya juga banyak. James mengaku untuk modal awal sekitar 15 juta rupiah dan bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang. Ia mengaku omset untuk masa pandemi ini bisa mencapai 30 juta rupiah. Pria kelulusan Universitas Ciputra Surabaya ini berharap kedepannya Indonesia bisa mensupport petani ulat hongkong yang dapat dikembangkan sebagai insect-based protein sekaligus mampu menyuplai pasar global. James berharap dengan metode yang ia kembangkan saat ini diharapkan nantinya bisa membangkitkan perekonomian Indonesia. Untuk modal awal sih ya kisaran 15 juta lah untuk awal-awal ya, tapi kan pasti akan bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, sekarang omset ya kurang lebih di saat pandemi ini 30 juta per bulan masuk sih gitu. Tapi nanti diharapkan setelah pandemi ini akan ekspansi seperti itu. Untuk peternakan ulat hongkong ini saya harap kedepannya akan Indonesia ini mengembangkan peternakan ulat hongkong ini sebagai insect-based protein ini dan bisa disuplai untuk pasar global dengan mengembangkan metode seperti yang kami bikin ini, community development. Jadi bisa membangkitkan perekonomian Indonesia juga. Sebaiknya edukasi dan seperti kita menunjukkan kalau wah bertani atau beternak itu fun seperti itu. Beda dengan sekarang seperti bekerja di kantoran gitu. Kita memang harus mengembangkan budaya seperti itu gitu. Jadi petani milenial seperti itu kan. Di Eropa memang ulat hongkong ini menjadi salah satu novel food atau edible insect yang dikembangkan untuk alternatif protein karena memiliki ya protein yang tinggi, omega 3 dan asam amino yang tinggi dan sehingga sehat untuk tubuh. Jadi ya sebenarnya di Indonesia ini bisa dikembangkan untuk makanan. Kami ingin dari Indonesia ini bisa mensuplai kebutuhan protein based insect ini ke dunia, ke global seperti itu. Customer kita yang membeli produk ini dapat mendapatkan nilai lebih dan mitra-mitra kita dapat mendapatkan manfaat yang lebih seperti itu untuk membantu perekonomian mereka di daerah-daerah. Sukses itu atau mimpi kita ditentukan dari langkah kita hari ini. Jadi kita harus fokus dan terus berusaha, tidak boleh menyerah.